Ketika Singapura sepi, renungan strategis dan rohani atas krisis yang tak terlihat. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Singapura yang tak lagi sama. Ada yang berbeda dari Singapura hari-hari ini. Negeri kecil yang biasanya sibuk, ramai, penuh semangat dan semarak, kini terasa sunyi, sepi, kosong, dan dingin. Jalanan yang dulu padat oleh ekspatriat, mahasiswa, pebisnis, dan pelancong, kini hanya menyisakan jejak langkah pelan. Kawasan Clarke Quay, Keong Saik Road, hingga Club Street yang dahulu penuh tawa, musik, dan kehidupan malam, kini berubah wajah. Seperti nadi kehidupan yang tiba-tiba melemah. Ini bukan sekadar penurunan musiman. Ini adalah perubahan yang dalam dan fundamental. Hati yang pernah tinggal lama di Singapura pasti merasakan luka ini. 2. Kejatuhan sektor makanan dan minuman, nadi yang terhenti. Singapura dibangun di atas efisiensi, keteraturan, dan semangat inovasi. Namun sektor F&B, yang selama ini menjadi penopang interaksi sosial dan tempat tumbuhnya komunitas, kini menjadi korban utama. Statistik menunjukkan bahwa rata-rata 307 restoran atau kios makanan tutup setiap bulan pada tahun 2025. Bandingkan dengan tahun 2024, 254 tutup per bulan, dan 2 tahun sebelumnya sekitar 230 per bulan. Ini adalah angka yang tidak hanya mengkhawatirkan, tapi juga mengoyak harapan banyak orang. 3. Di balik angka, ada air mata. Di balik angka-angka penutupan itu, tersembunyi cerita perjuangan manusia. Koki yang harus pulang kampung. Ibu yang kehilangan lapak makanan kecilnya. Anak muda yang kehilangan pekerjaan pertamanya. Pemilik bar yang telah menyiapkan tabungan pensiun tapi habis untuk menggaji karyawan terakhir. Salah satunya adalah Alvin Goh, yang barnya, Wine RVLT, terpaksa tutup. Mereka bahkan sudah merugi sejak Juni tahun 2023. 4. Beban yang tak tertahankan. Mengapa semua ini terjadi? Jawabannya bukan satu, melainkan serentak dan saling mengunci. Sewa gedung melonjak, harga bahan makanan terus naik, upah minimum naik, tapi daya beli stagnan. Pengunjung lokal berhemat, ekspat pergi. Singapura memang negara dengan biaya hidup tertinggi di Asia. Tapi sekarang, sistemnya mulai memakan dirinya sendiri. Tidak ada subsidi seperti di negara-negara lain. Semua murni dikembalikan ke pasar. Tapi ketika pasar mulai mati, siapa yang menolong? 5. Runtuhnya tempat elit, 1880 klub dan simbol kejatuhan. Bukan hanya UMKM yang tumbang. Tempat elit pun ikut roboh. Salah satunya adalah 1880, klub sosial eksklusif di Robertson Quay. Tempat ini dulunya jadi ajang berkumpulnya pebisnis top dunia, tokoh teknologi, dan pemimpin. Tapi bahkan klub sekelas ini menyerah. Tidak ada cukup dana untuk operasi. Tidak ada investor yang bisa disegel. Tidak cukup lagi pengunjung. Ironisnya, cabangnya di Hong Kong juga tutup, hanya beberapa bulan sejak pembukaan. Ini bukan kegagalan manajemen. Ini adalah tanda zaman. 6. Kemana perginya para ekspat dan warga lokal? Inilah pertanyaan besar. Kemana ekspat-ekspat itu pergi? Kemana anak-anak muda Singapura? Mengapa jalanan kosong dan toko tutup, padahal bandara tetap buka? Jawabannya, mereka pergi ke tempat yang lebih murah dan lebih manusiawi. Banyak ekspat pindah ke Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Indonesia. Warga lokal memilih untuk tidak jajan, hanya belanja kebutuhan pokok. Sebagian memilih kerja remote dari negara lain. Mereka bukan tidak cinta Singapura, tapi Singapura tak lagi bisa dicintai dalam bentuk sekarang. 7. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ekonomi. Ini bukan hanya soal uang atau daya beli. Ini soal jiwa kota yang perlahan padam. Seluruh sistem dibangun hanya atas dasar untung rugi. Tidak ada ruang untuk kehangatan manusia, untuk kemurahan hati, untuk pertobatan kolektif. Tuhan Yesus Kristus pernah berkata dalam Wahyu 3 ayat 17. Engkau berkata, aku kaya dan telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, padahal engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kata-kata ini terasa sangat cocok untuk Singapura hari ini. 8. Singapura, simbol kemakmuran yang diuji api. Apakah ini hukuman Tuhan? Tidak, ini adalah peringatan dari Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih yang penuh keadilan.
Tuhan tidak mengirim badai untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Sama seperti China, yang mulai kehilangan arah karena menolak kasih, dan seperti Iran yang tak lagi tahan oleh rezim represif, Singapura pun sedang menghadapi ujian besar. Ujian keadilan sosial, ujian kehangatan antar manusia, ujian ketaatan kepada Tuhan. Jika tidak bertobat, Singapura bisa menjadi kota indah yang kosong jiwa. Seperti tubuh yang cantik namun tidak bernafas. 9. Arahan dari Tuhan Yesus Kristus bagi Singapura. Apa yang Tuhan Yesus katakan bagi Singapura? Kembalilah kepada kasih mula-mula. Jangan hanya andalkan teknologi dan uang. Pulihkan komunitas, hubungan antar manusia, dan hidup yang saling menolong. Panggil orang miskin ke meja makan. Hapus sistem yang hanya menguntungkan pemilik modal. Jangan jadikan negeri ini hanya tempat orang kaya. Berhentilah mengejar untung semata. Singapura perlu menjadi tanah kasih, bukan hanya tanah kompetisi. Bukalah hati kepada Roh Kudus. Izinkan Tuhan mengatur kembali fondasi negara ini. 10. Penutup, kota yang diundang bertobat. Tuhan Yesus mencintai Singapura. Ia menangis melihat kota ini sepi dan hampa. Tapi kasih-Nya selalu memberi jalan pulang. Singapura tidak akan musnah jika memilih untuk bertobat. Namun jika tetap sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, maka kehancuran sistemik bisa terjadi, dari atas ke bawah, dari elit ke rakyat. Tuhan tidak ingin Singapura menjadi Babel modern, tapi menjadi Yerusalem baru di Asia Tenggara. Kota yang indah, bersih, penuh keadilan, dan kasih kepada sesama. Mari kita menulis dan mendoakan negeri ini dengan gentar, dengan cinta, dan dengan takut akan Allah yang hidup. Karena Dialah satu-satunya harapan bagi setiap bangsa. Amin.